terima kasih Anda masih menyaksikan Health on Top dan kita lanjut lagi ngobrol sama Kayun. Kayun, ngomongin lagi tentang yoga dan pilates, sebetulnya seberapa ampuh sih untuk menurunkan berat badan? Sebenarnya untuk menurunkan berat badan itu tergantung pola makan ya. Kalau kita banyak pilates, yoga, sering tapi pola makan yang nggak dijaga juga percuma gitu. Olahraganya juga gitu aku rasa. Ya. Jadi sebenarnya tergantung pola makan dan intensitas latihannya seperti apa. Itu kita program dong. Kalau bisa pola makannya seperti apa, kita latihannya seperti apa, baru targetnya kita mau seperti apa, kita bikin program seperti itu biasanya. Oke, nah Jadi tergantung pola makan ya. benar. Nah kalau misalnya untuk manfaatnya sendiri yang dirasain setelah olahraga yoga sama pilates tuh biasanya apa sih kalau dari Kayun dan juga mungkin testimoni-testimoni dari murid-muridnya Kayun sendiri biasanya seperti apa? Ya, kebanyakan yang datang ke aku memang yang ada problem ya. Dia biasanya back problem atau kadang-kadang dia sulit tidur atau punya vertigo dan segala macam gitu. Oke. Dia biasanya sih setelah dia 1 bulan, dia baru merasa seperti aku bilang tadi. Kita pada saat 10 kali kita hanya akan merasakan gitu loh, merasakan badan kita. Biasanya sih seperti itu. Jadi bertahap. Nanti setelah beberapa baru mereka ada progresnya seperti apa. Yang biasanya problemnya seperti apa, kita akan ukur. Ya, kalau ada yang punya Leo atau Lordo, mereka suruh ke di ronsen lagi. Jadi perubahannya berapa persen nih setelah latihan seperti itu. Oke, nah kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhin supaya kita tuh bisa ngerasain manfaat dari yoga dan juga pilates itu sendiri untuk menurunkan berat badan mungkin? Fokus ke sana Kalau coba. untuk menurunkan berat badan, jadi gini, kalau untuk menurunkan berat badan, kita atur pola makan. Kita atur latihannya sebenarnya. Biasanya kita baru ya itu aku bilang, setelah kita 30 kali pertemuan, 30 sesi latihan, baru kita akan mendapatkan tubuh kita yang baru gitu. Jadi setelah kita 30 kali latihan, tergantung latihannya mau berapa nih, seminggu berapa kali gitu. Tapi biasanya kita baru mendapatkan tubuh kita yang baru itu setelah 30 kali latihan. Yang benar-benar continue ya. Jadi nggak sebut, aduh latihan bulan ini cuma 3 kali, setelah itu 2 bulan nggak latihan, baru berikutnya nggak seperti itu gitu. Kita harus benar-benar latihannya konsisten lah gitu dengan latihan kita, dengan mengatur pola makan juga tentunya. Tapi biasanya sih udah 30 kali pertemuan baru kita akan mendapatkan new whole body gitu. Oh, berarti harus 30 kali dulu. Yang nggak harus, tapi biasanya kita setelah 30 kali pertemuan, 30 kali latihan dengan continue ya, tidak terputus-putus. Misalkan 2 kali latihan lalu nggak latihan lagi, bukan begitu. Tapi ini benar-benar terprogram. Kalau ya 30 latihan biasanya kita sudah mendapatkan bentuk tubuh kita yang baru biasanya. Oke. Tapi ya itu harus tergantung pola makan yang betul tentunya. Oke, nah kalau untuk pemula pengen ikutan yoga dan pilates sebetulnya apa sih mesti disiapin? Fisiknya harus seperti apa? Kita harus makan, mungkin jaga makan apa nih supaya nggak terhindar dari cedera, atau persiapannya nih seperti apa nih Kayun? Aduh, kalau cedera bukan dari makan. Cedera itu karena latihan yang nggak benar ya. Sebenarnya sih datang ke studio yoga atau ke studio pilates, kita bawa matras sendiri, biasanya lebih aman kita. Walaupun di studio yoga dan studio pilates kita disediakan matras, tapi saran aku lebih aman kita bawa matras sendiri. Lalu berpakaian yang longgar gitu. Dan sebaiknya sih makannya 2 jam sebelum mau latihan. Minimal 1 jam lah sebelum latihan kita udah stop makan gitu. Makan besar ya maksudnya ya. Tapi kalau lapar kita mau minum susu boleh, atau mau makan biskuit 1-2 itu boleh. Tapi tidak makan besar saat kita mau yoga atau pilates. Sebaiknya sih 2 jam atau 1 jam lah. Oke. Apa yang Kayun rasakan dari Kayun sendiri setelah mungkin menjadi
menggeluti olahraga yoga dan pilates secara pribadi ya gitu? Ya lebih enak aja. Lebih enak ya gitu ya. Lebih tenang gitu. Biasanya sih orang lebih tenang. Karena aku kan juga mengajar ya. Jadi ya tentunya bukan cuma tubuh doang gitu yang aku dapat gitu ya. Tapi secara materi pun aku dapat gitu. Tapi kalau untuk yoga sama pilates itu sebenarnya tambahannya plusnya itu dia lebih ketenangan. Lebih enak gitu loh. Pikirannya lebih tenang lah. Coba aja coba. Ayo kali yoga lah setelah beberapa kali ikut yoga pasti yang biasanya cerewet sekarang kok lebih kalem. Oh gitu. Tapi bukan merasakan biasanya orang-orang sekitar kita. Biasanya orang-orang sekitar kita yang akan melihat perubahan itu gitu loh. Bukan kita, kalau kita kayaknya biasa aja, tapi orang-orang sekitar kita akan melihat perubahan. Kalau secara mental ya, gitu, perubahan sikap sebenarnya biasanya orang-orang dekat gitu. Dicoba aja. Oke, kalau misalkan yoga bisa membuat kita tenang dan lain-lain, sebetulnya bisa kita singkat gak sih atau kita rangkum kalau misalkan tubuh kita sebetulnya itu apa yang kita rasakan sama tubuh kita, cedera atau penyakit apapun berasal dari main juga, benar gak sih Kak? Kalau main kita bersih, tenang dan lain berarti dalam tubuh kita juga ini dong. Iya, sebenarnya gini, pikiran lah yang mengatur segalanya. Betul. Pikiran kita lebih tenang, lebih sehat. Kalau untuk cedera lutut atau cedera tubuh dalam olahraga, itu pasti ada yang salah dengan teknik mengerjakannya yang salah. Jadi kalau misalkan kita melakukan olahraga apapun dengan teknik yang benar, insya Allah cederanya agak berkurang. Oke. Kalau untuk yang dibutuhkan dalam melakukan yoga atau pilates durasinya biasanya berapa lama sih? Jadi ada yang dia terburu-buru misalkan. Aku cuma punya waktu sebentar untuk beryoga misalkan. Untuk pilates biasanya ada gerakan-gerakan tertentu yang lu cukup lah misalkan cuma 15 menit, 10 menit misalkan. Tapi sebaiknya 1 jam lebih bagus gitu. Minimal 45 menit lah. Ya. Jadi untuk kesehatan jantung dan paru-paru pun lebih bagus. Oh iya berarti 1 jam lah ya, biar maksimalnya 1 jam gitu. Iya 1 jam. Tapi kalau orang nggak punya waktu mungkin 30 menit bisa, 45 menit bisa. Tapi kalau misalkan aku cuma 10 menit ya meditasi sebentar 5 menit lalu headstand karena itu rajanya asana, mungkin itu udah cukup. Tapi itu yang untuk kebutuhan kecil aja. Tapi kalau untuk penurunan berat badan ya minimal 1 jam lah kita harus melakukan yoga atau pilates. Oke, nah kira-kira nih saran untuk pemula yang kira-kira pengen ngikutin olahraga pilates sama yoga ini apa aja sih yang perlu yang bisa Kak Yun sampaikan gitu. Sama kira-kira telat gak sih kalau misalkan kita nih baru umur 20-an mau nyobain olahraga yoga sama pilates? Ada waktu yang telat. Berapapun mulanya, aku punya klien umur 60 baru mencoba yoga. Wow, jadi ada waktu yang telat untuk olahraga. Kapan pun bisa gitu ya. Ya sarannya karena kan biasanya kalau anak-anak muda ya, anak-anak 20 tahunan itu kan senangnya yang jingkrak-jingkrak, yang aktif gitu. Rame lah istilahnya atau aktif gitu loh. Aktif pengennya ini. Coba kalau datang ke kelas yoga, dinikmatin aja dulu. Datang aja, diam, ikuti instruksinya, dilakukan dengan benar, dengan teknik yang benar. Disabarin dulu. Karena itu melatih otak kita juga gitu loh. Melatih pikiran kita juga untuk biasanya aku aktif banget nih, aku treadmill yang pakai incline-nya apa misalkan. Aku sekarang bisa bergeraknya dengan lembut. Nah itulah bukan cuma tubuh aja tapi pikiran juga kita dilatih untuk bersabar. Datang aja ke kelas yoga pilates, ikuti instruksinya, nikmatin aja. Nanti pasti mencintai kok. Dilatih kesabaran.
Benar-benar banyak banget manfaatnya ya yoga sama pilates. Yang pasti kalau dengar dari penjelasannya Kayun sih bukan cuma di tubuh aja, tapi pasti lebih penting ada di pikirannya juga. Karena itu pusat dari semuanya ya. Pusat mood, pusat fisik, pusat penyakit. Kalau misalnya banyak pikiran, pikirannya sehat di kita. Nah, itu dia. Kayun, makasih banyak atas waktunya. Udah ngasih tahu banyak informasi yang bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Sehat terus Kayun. Oke. Sehat terus, terima kasih. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Join di kelas juga, join di pilates. Terima kasih. Siap, sampai ketemu lagi Kayun. Dan itulah tadi perbincangan saya bersama Kak Yuyun. Dan akhir kata saya Viana Anindita beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.